Selamat siang semuanya. Pada video pembelajaran kali ini, Ibu akan menjelaskan lebih jauh tentang kaidah bahasa yang terdapat dalam teks anekdot. Mohon kalian pahami baik-baik, apabila ada yang memang penting silakan dicatat. Nah, kita masuk ke bagian yang pertama atau kaidah bahasa yang pertama, yaitu adalah kalimat retoris. Nah, kalimat retoris ini adalah kalimat tanya yang ditujukan namun tidak memerlukan jawaban. Nah, intinya pada kalimat retoris ini biasanya memiliki jawaban yang sudah mutlak dan jawabannya memang sudah pasti. Nah, kemudian tujuan dari kalimat retoris itu untuk mempertegas sebuah pernyataan. Nah, kita bisa ambil contoh di sini sebuah pertanyaan. Bukankah kita harusnya berbakti kepada orang tua? Nah, karena pertanyaan ini jawabannya memang mutlak, yang artinya jawabannya sudah pasti iya. Nah, ini disebut pertanyaan retoris atau kalimat retoris. Nah, kalau kita sederhanakan, kalimat retoris itu adalah kalimat yang hanya untuk penegas atau hanya untuk basa-basi. Contoh kalimat retoris lainnya seperti ini. Kamu pasti lapar kan? Nah, itu adalah kalimat retoris. Nah, kalimat ini berbeda dengan kalimat apakah kamu lapar? Nah, itu berbeda. Jadi kalimat retoris itu hanya untuk mempertegas dari sebuah pernyataan yang memang jawabannya adalah iya atau jawabannya sudah mutlak. Nah, yang berikutnya kita masuk ke konjungsi waktu. Nah, konjungsi waktu di sini atau penggunaan konjungsi yang berhubungan dengan waktu di sini itu ada dua. Yang pertama penggunaan konjungsi temporal dan yang kedua adalah konjungsi kronologis. Nah, kedua konjungsi ini sama-sama disebut konjungsi yang berhubungan dengan waktu. Kita bahas konjungsi yang pertama, yaitu konjungsi temporal. Nah, konjungsi temporal ini adalah konjungsi yang digunakan dalam sebuah kalimat yang menyatakan adanya hubungan waktu antara dua peristiwa. Nah, contoh konjungsinya di sini adalah tatkala, ketika, semenjak, dan selagi. Ibu kasih contoh. Ibu memasak tatkala ayah pulang. Nah, kenapa disebut hubungan waktu? Peristiwa ibu memasak atau kegiatan ibu memasak itu bersamaan waktunya ketika ayah pulang, misalnya pulang dari kantor, begitu. Nah, ini sama dengan konjungsi-konjungsi yang lain, yaitu konjungsi ketika, semenjak, dan selagi. Lalu, untuk konjungsi yang kedua, yaitu adalah konjungsi kronologis. Nah, perlu dipahami, kronologis adalah urutan waktu atau urutan kejadian, sehingga yang dimaksud dengan kronologis di sini adalah sebuah rentetan peristiwa atau rentetan kegiatan. Contohnya, setelah, lalu, kemudian, selanjutnya, akhirnya, berikutnya. Setelah itu, pertama, kedua, dan seterusnya. Nah, disebut kronologis. Akan Ibu kasih contoh. Contoh, ibu memasak nasi, kemudian ibu mencuci piring. Nah, konjungsi kemudian itu merupakan konjungsi kronologis karena menjelaskan peristiwa berikutnya setelah peristiwa, yaitu ibu memasak. Kita masuk ke kaidah bahasa yang berikutnya, yaitu adalah verba material. Nah, verba kita sudah mengetahui semua, verba adalah kata kerja. Nah, sekarang kita akan membahas tentang verba material. Di sini definisi dari verba material adalah verba yang menyatakan tindakan fisik, atau bisa kita definisikan kata kerja yang dilakukan dengan perbuatan atau aksi dari anggota tubuh atau anggota badan. Contoh, membicarakan, memarahi, berdiskusi, menjatuhi, dan lain-lain. Ibu jelaskan sekali lagi, jadi verba material itu adalah sebuah tindakan atau kata yang menunjukkan kata kerja, yang kata kerja tersebut merupakan sebuah tindakan yang dilakukan dengan anggota badan atau fisik manusia. Nah, akan muncul pertanyaan, lalu bagaimana cara membedakan sebuah verba atau kata kerja tersebut adalah kata kerja material atau verba material? Nah, caranya adalah ketika kita menemukan sebuah kata kerja, kita pikirkan terlebih dahulu, kita analisis terlebih dahulu bagaimana
perbuatan atau tindakan dari kata kerja tersebut. Contoh, berenang. Berenang itu kan anggota tubuhnya bergerak. Lalu misalnya berbicara. Berbicara itu anggota tubuh yang bergerak adalah mulut. Kemudian memukul. Memukul, anggota tubuh yang bergerak adalah kaki atau tangan. Nah, berbeda dengan verba mental atau verba psikis, yaitu merindukan. Nah, merindukan itu tidak ada gerakan mutlak dari kata tersebut. Atau misalnya memahami. Memahami juga tidak ada gerakan mutlak karena itu adalah berkaitan dengan psikis atau mental. Nah, berikutnya kita masuk ke kalimat imperatif. Kalimat imperatif itu adalah kalimat yang berisi perintah atau kalimat yang dinyatakan yang bermakna perintah. Nah, bisa kita lihat contoh kalimat imperatif di sini. 1. Belajarlah dengan giat. Yang kedua, berdiskusilah dengan temanmu. Yang ketiga, buanglah sampah itu. Dari ketiga kalimat tersebut memiliki makna perintah untuk melakukan sebuah kegiatan. Nah, selain contoh di atas, kalimat perintah atau kalimat imperatif biasanya juga ditandai dengan partikel kan. Nah, kalau di sini yang ada di contoh ini itu menggunakan partikel lah. Nah, kita akan bahas contoh dari penggunaan partikel kan. Buangkan sampah itu. Atau bisa juga hanya menggunakan kata dasar. Contoh, buang sampah itu. Nah, jadi ini bisa 3 variasi dari kalimat imperatif. Contoh, buang sampah itu. 2, buanglah sampah itu. Yang ketiga, buangkan sampah itu. Nah, dari ketiga kalimat tersebut sama-sama berjenis kalimat imperatif. Nah, yang terakhir adalah kalimat seru. Nah, kalimat seru ini digunakan untuk mengungkapkan ekspresi seperti kekaguman, kemudian ekspresi kebahagiaan, kesedihan, marah, dan lain-lain. Contoh, wah, hebat sekali kamu. Wow, dia begitu luar biasa. Awas, itu berbahaya. Nah, kalimat seru biasanya tetap diikuti dengan adanya penggunaan tanda seru pada kalimatnya. Perlu dipahami, terkadang kalimat imperatif juga menggunakan tanda seru. Lalu muncul pertanyaan, apakah itu termasuk kalimat seru atau termasuk kalimat imperatif? Kita harus memperhatikan dari sisi makna kalimatnya. Jika kalimat tersebut berisi perintah, maka itu adalah kalimat perintah walaupun menggunakan tanda seru. Sekian penjelasan dari Ibu terkait kaidah bahasa dari teks anekdot. Jika ada yang tidak dipahami atau kurang dimengerti, kalian dipersilakan bertanya pada sesi pertanyaan yang akan nanti dibuka di Telegram.